akan bermain dulu, Bu. Yuk kita berdiri dulu. Berdiri. Ya. Nanti Ibu akan berhitung ya, berhitung. Kalau yang ganjil berarti ibu-ibu bilang 1. Kalau yang genap nggak usah ngomong tapi langsung dor gitu, kakinya sambil hentak dor gitu ya, Bu. Yuk mulai dari Bu Herni. 1 dor, 3 dor, 5 dor, 7 dor, 8 9 Mbak. Mbak yang 9 ke 10 dor, 11 dor, 13 dor. Nah, berarti oke. Yuk duduk lagi, Bu. Duduk lagi. Kelompok 1 lanjut lagi ya. Kelompok 1 berarti namanya apa tadi ya, Bu? Kelompok apa ya? Kelompok ibu. Kelompok ibu, betul. Kelompok 2 namanya kelompok bayi. Kelompok bayi. Sekarang ibu-ibu diskusi lagi ya, Bu. Diskusi buat denah rumah masing-masing. Ruangannya apa saja? Monggo ibu-ibu diskusi ya. Diskusi kelompok 1 sama kelompok 1 dipimpin sama Bu Herni ya. Kelompok 2 nanti sama Manda. Nanti diskusi, Bu. Buat gambar denah rumah. Denah rumahnya dibuat. Terus aktivitas apa saja yang ibu-ibu buat lakukan di situ? Yang dilakukan oleh ibu hamil itu apa aja? Dikasih waktu 2 menit ya, Bu. Ya, maju ke sana, video ke sana. Ya, semua aktivitasnya yang banyak, Bu. Sudah ya, Bu, sudah selesai ya. Ya. Ayo, perwakilan dari kelompok 1 mempresentasikan. Nanti kelompok 1 mempresentasikan 3 ruangan ya, Bu. 3 ruangan. Bu Herni, ayo silakan. 3 ruangan berarti ruangan teras, ini ada teras, ruang tamu, sama dapur ya. Dapur, ya. Kamar 1, kamar 2, kamar mandi, musola seperti itu. Oh ya, di rumahnya. Ini hasil hasil diskusi dari kelompok 1. Ada teras, ruang tamu, kamar 1, terus dapur, ruang makan, kamar mandi, musola, sama musola ya. Yuk, aktivitas apa aja, Bu, yang dilakukan oleh ibu hamil di teras itu ngapain aja? Aktivitas yang dilakukan di teras bisa olahraga ringan, duduk sambil ngelus-ngelus. Ya, itu tujuannya buat apa ya, Bu? Kenapa dilus-lus perutnya? Kan biar tahu kasih sayang orang tua. Ah iya, karena bayi yang di dalam itu kan dia ikut merasakan ketika ibunya itu sayang, jadi nyambung ke bayinya ya. Lanjut, Ibu. Ini ada ruang tamu untuk menerima tamu, untuk biasa kita nonton TV, kumpul bareng keluarga seperti itu. Ya. Terus ini ada kamar untuk istirahat, terus ruang dapur untuk masak, cuci piring dan makan bersama keluarga. Iya, seperti itu. Oke. Terus ini kamar mandi ya, untuk mandi. Kamar mandi nanti kelompok 2 aja ya. Itu ya. Ada tambahan ya, Bu, dari kelompok 2 ada tambahan di teras sudah lengkap tadi. Udah cukup ya. Terus yang di ruang tamu udah cukup. Ada tambahan lagi? Enggak. Terus di kamar tadi istirahat sama
berbaring ya Bu? Ya, berbaring termasuk ya. Ada tambahan? Udah ya Bu, cukup ya. Ayo kita kasih tepuk hebat buat kelompok 1. Tepuk hebat. Hebat, hebat, hebat. Ya, monggo Bu Erni. Lanjut kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 diwakili sama Mbak Amanda. Denah ruangan apa aja Bu? Apa aja? Ruang tamu, Ruang tamu, terus dapur, dapur, kamar mandi, musola, kamar tidur. Ya. Terus ini Bu, ngapain aja nih? Tadi udah ya, ruang tamu udah dijelaskan, kamar sama tadi dapur ya. Ya. Di kamar mandi Bu, kamar mandi ngapain aja? Mandi. Mandi untuk apa Bu? biar sehat, biar bersih, Biar bersih, betul. Terus buang air besar, Buang air besar, buang air kecil, buang air kecil. terus menyikat gigi, Sikat gigi yang baik berapa kali Bu sehari? 2 kali. 2 kali, terutama sesudah makan, sebelum tidur. Ya. Terus lanjut lagi Mencuci baju, mencuci baju. Ya. Tujuannya apa Bu? Mencuci baju. biar gerak, Biar gerak, biar sehat katanya. Ya. gerak. Terus di musola, Ya, musola ngapain aja Biasanya Bu? sholat. Di musola. Sholat. Ya, itu gerakannya juga bagus ya Bu. Buat apa? Buat orang hamil ketika ruku gitu ya. Sujud itu bagus juga. Terus kamar ya, kamar. Ada yang tambahin lagi buat tidur. Tidur ibu hamil berapa kali ya? Berapa jam? Berapa jam? Kalau malam berapa jam? Paling tidak 7 jam sampai 8 jam, ya. Iya. Terus istirahat, berbaring. berbaring. Berbaring ya. Sudah ya. Iya. Ya pintar, silakan duduk lagi Bu Amanda. Bu Amanda kelompok 2 dikasih tepuk hebat juga karena udah bagus tadi mengutarakannya ya. Yuk lagi tepuk hebat. Hebat hebat. Hebat hebat. Hebat. Ya, di sini tadi udah seperti yang disampaikan sama Bu kelompok 1 sama diskusi dari kelompok 2 ya, bahwa ibu hamil itu harus menjaga kebersihan, ya. Kebersihan dirinya harus dijaga dengan cara tadi di kamar mandi ya, di kamar mandi itu harus membersihkan badannya. Badan dibersihkan, kepala keramas kayak gitu ya, paling tidak 1 hari 2 kali mandi supaya badannya sehat. Kenapa kita harus membersihkan badannya supaya sehat? Mandi supaya kuman itu tidak masuk ke tubuh kita. Kalau misalkan masuk ke tubuh kita, nanti makanan yang dimakan oleh ibu hamil itu malah tidak untuk pertumbuhan janin, tapi makanan itu gizi itu untuk melawan kuman. Jadi nanti pertumbuhan janinnya itu jadi terhambat. Nah itu nanti larinya kalau ibu hamil itu sering sakit, nanti larinya itu janinnya tidak bisa tumbuh secara maksimal, nanti dikhawatirkan akan menyebabkan stunting gitu ya Bu. Itu urutannya kenapa harus menjaga kebersihan. Terus juga cuci tangan ya. Cuci tangan itu sekarang musim corona seperti ini, cuci tangan itu tidak setiap depan rumah pasti ada tempat untuk cuci tangan. Cuci tangan itu juga harus cuci tangannya yang benar ya Bu. Jadi cuci tangan harus pakai sabun. Terus jangan terlalu cepat. Cuci tangannya gimana ya Bu? Kayak gini ya, cuci tangan, siram pakai sabun.
air, terus pakai sabun, terus kayak gini ya Bu ya. Terus kayak gini punggungnya juga, terus ini, terus kayak gini, terus kayak gini juga ya, kayak gini, dikunci kayak gini, jempolnya juga itu harus dicuci juga tangannya. Karena apa? Karena kuman itu masuk paling banyak itu ketika lewat tangan. Jadi kalau kita itu harus sering-sering cuci tangan. Dari luar mau masuk rumah cuci tangan, mau makan harus cuci tangan, mau di sini ada yang bayi mau kasih tete harus cuci tangan, gitu ya. Dari kamar mandi itu adalah tempat misalkan habis buang besar itu harus cuci tangan pakai sabun, karena di situ juga tempatnya kuman. Jadi nanti biar tidak masuk ke dalam mulut. Terus tangan itu harus kering Bu, habis cuci tangan itu kita harus mengeringkan pakai kain lap yang bersih atau pakai tisu gitu ya. Kenapa? Karena ketika tangan kita basah itu kuman itu di situ itu lebih besar. Jadi harus dalam keadaan kering gitu ya. Jadi kalau misalkan cuci tangan dikeringkan dulu baru kita makan. Kayak gitu ya Bu. Terus tadi di ruangan apalagi berarti ibu hamil itu yang pertama harus jaga apa tadi ya Bu? Kebersihan ya, kebersihan lewat mandi, cuci tangan, terus gigi juga ya Bu, harus sikat gigi. Terus apalagi Bu, keramas gitu, itu harus kebersihan badannya harus dijaga kebersihannya. Terus lagi tadi di kamar mandi Mbak Manda tadi bilang mencuci baju, itu juga salah satu untuk menjaga kebersihan badan. Kalau bajunya 1 hari paling tidak harus ganti ya Bu, harus ganti supaya baju yang dipakai berkeringat. Keringat itu adalah kotoran itu akan menyebabkan bakteri kalau misalkan nempel di badan kita misalkan jadi gatel gitu ya. Kalau misalkan gatel itu penyakit kulit, nanti makanan yang masuk ke dalam tubuhnya ibu hamil itu juga nanti untuk melawan penyakit sakit kulit itu gitu ya. Jadi diusahakan sekali ibu hamil itu jangan sampai sakit ya, karena kalau misalkan sakit itu makanannya itu nutrisinya itu untuk melawan penyakit tersebut supaya bisa sehat. Makanya kalau ibu hamil itu sehat, otomatis makanan yang dimakan itu adalah semuanya untuk pertumbuhan si janin ya Bu. Terus ibu hamil itu harus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan ya Bu. Terus yang berikutnya harus istirahat yang cukup ya. Istirahat yang cukup seperti apa Bu? Berapa tadi Bu Herni? 1 jam berapa? 1 malam harus tidur berapa jam? 8 jam. 8 jam ya. 7 sampai 8 jam itu kita harus istirahat. Ibu hamil itu harus istirahat yang cukup supaya janinnya juga. Terus siang berapa hari? Ayo, berapa jam? Minimal 1 jam, 1 atau 2 jam ya siang itu. Kalau misalkan aduh Bu nggak bisa tidur, bisa juga dengan baring gitu ya, tiduran ya. Kalau di sini bilangnya tiduran, istilahnya leyeh kayak gitu ya. Nah terus itu istirahat ya, istirahat yang cukup, kebersihan yang jaga kebersihan kayak gitu. Terus juga ibu hamil itu harus didukung oleh keluarganya, harus didukung oleh suaminya, anaknya yang lain. Jadi jangan dikerjakan semuanya oleh ibunya. Bagi tugas, misalkan anaknya udah besar, berarti yang Bu Herni anaknya berapa ya Bu Herni? Banyak Bu, anaknya banyak. Yang di rumah 3. Nah itu nanti dibagi tugas. Ada yang nyuci piring, ada yang nyapu, ada yang masak. Jadi bagi tugas. Jadi ibunya itu bisa ada waktu untuk istirahat yang cukup. Dengan harapan istirahatnya cukup, kesehatannya kebersihannya bersih ya, badannya bersih,
ruangannya bersih, itu nanti bayinya itu juga akan menjadi bayi yang pertumbuhannya jadi lebih optimal. Kayak gitu ya Bu. Nggih.